Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita sebelum mulai acara ini, acara pembelajaran pada hari ini, kita terlebih dahulu membaca doa dulu. Ya, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, saya absen dulu ya. Yang pertama, Imam Syafaat hadir ya. Yang kedua, Wahyudi. Yang ketiga, Maulid Habibi. Yang keempat, Fadil ya. Terus yang kelima, Jeki galak, anu kap dia galak. Ya, siapa? Afifah. Wis. Dengan pembukaan. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang senangnya berbagi. Ya, ini materinya anak-anak sudah Bapak kirimkan pada grup WA. Ya, nanti kalian bisa cek, bisa lihat di grup WA-nya masing-masing. Jadi PPT ini, bentuk pembelajaran ini, nanti kalian bisa cek di WA-nya masing-masing ya. Nah, untuk lebih mempermudah, Bapak sudah printkan, sudah saya tempelkan di sini. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Baik. Sekarang kita mulai anak-anak ya. Ini tema pada hari ini adalah hadis tentang keutamaan berbagi. Jadi saya ingin tahu anak-anak ini sudah terbiasa tidak suka membantu, suka berbagi? Ya, sudah. Ya, alhamdulillah. Jadi kalian biasakanlah untuk berbagi, terutama kepada orang yang sangat membutuhkan. Ya, terutama terhadap orang yang sangat membutuhkan. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, yaitu an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla fal yadul ulya hiyal munfiqatu wal yadus sufla hiyas sailatu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, jadi itu sabda Rasulullah. Nah, sudah paham belum?
artinya belum. Nah, kalau belum, Bapak bacakan ya artinya. Ya. Dari Abdullah ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa, Pak? Nanti kita bahas ya. Jadi tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah yang memberi. Jadi tangan kalau biasanya kita memberi ada di atas atau dia di bawah? Hah? Coba saya tanya. Tangan kalau kita memberi ada di atas atau di bawah? Di atas ya. Berarti tangan yang di atas adalah pemberi dan tangan yang di bawah adalah yang peminta minta. Itu maksudnya. Jadi tangan yang di bawah biasanya orang kan sukanya minta. Jadi kata Rasulullah, kita itu sangat dianjurkan untuk menjadi orang yang suka memberi. Jadi tangan yang ada di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Paham? Sampai di sini sudah paham anak-anak? Sudah? Ya, pakai ya. Terus tujuan dari pembelajaran ini ya kita melangkah pada poin yang ketiga. Nanti kalian bisa lihat di grup WA-nya Bapak sudah kirimkan mengenai materi hari ini juga dengan materi PPT yang bentuknya seperti ini sudah saya kirimkan di grupnya ya. Nanti lihat di WA-nya. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, menyadari bahwa memberi dan berbagi adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah. Saya tanya, ini anak-anak kelas 6 suka atau tidak kalau dicintai Allah? Suka atau tidak? Ya, maka dari itu, jadi saya harapkan anak-anak ini lebih sering lagi untuk terbiasa memberi. Nah, artinya bersedekah. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama tujuan pembelajaran ini menyadarkan kita bahwa memberi dan berbagi adalah merupakan perbuatan yang dicintai oleh Allah. Yang kedua adalah terbiasa berperilaku memberi dan berbagi. Jadi agar kalian dengan adanya materi ini yang sebelumnya masih kurang terbiasa dalam memberi, bersedekah, membantu orang yang membutuhkan, jadi mulai sekarang bisa terbiasa. Jadi terbiasa berperilaku memberi dan berbagi. Yang ketiga adalah memahami arti dan isi kandungan hadis keutamaan memberi. Nah, nanti setelah tadi dijelaskan mengenai materinya, ya ini sudah hadisnya setelah kita baca bersama-sama, sudah saya bacakan tadi ya. Nanti kita diharapkan untuk memahami, bisa paham arti dan maksud dari hadis tersebut. Jadi apa maksudnya hadis tersebut? Artinya apa? Nah, seperti itu ya. Nanti kita bisa paham. Terus yang keempat adalah menghafal hadis tentang keutamaan memberi. Nanti diusahakan anak-anak ini semua bisa hafal ya. Ya. Di rumah nanti kalian belajar untuk menghafal hadisnya tentang keutamaan berbagi. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar mulai mengartikan hadis tentang keutamaan memberi. Nah, jadi kita mulai dulu. Nah, ayo kita belajar mengartikan hadis tentang keutamaan memberi. Kita mulai ini arti mufradatnya. Jadi kita mulai dari arti perkatanya untuk mempermudah kita di dalam
menghafal arti dari hadis tersebut. Ya, kita mulai dari kata per kata. Jadi yang pertama, an itu artinya dari. Nah, ini sudah mulai. Annah itu artinya sesungguhnya. Ya, ingat ya. Yang pertama an itu dari. Yang kedua annah itu sesungguhnya. Qala itu berkata atau bersabda. Jadi yang al-yadu itu artinya apa? Tangan. Ulya itu artinya di atas. Jadi tangan, al-yadu tangan, ulya itu di atas. Nah, terus khairun itu artinya lebih baik. Min itu daripada. Jadi min daripada. Sufla itu di bawah. Nah, terus al-munfiqatu itu orang yang memberi. Orang yang memberi. Terus as-sailatu adalah orang yang meminta atau peminta. Jadi dari arti mufradat kita sudah bisa sedikit demi sedikit untuk mengartikan hadis tentang keutamaan memberi. Coba ya. An Abdullah bin Umar berarti an kan dari berarti dari Abdullah ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam olah bersabda. Ini sudah ada tadi ya. Terus al-yadul ulya. Nah, tadi tangan di atas, khairun lebih baik, minal yadis sufla dari tangan yang di bawah. Fal yadul ulya, adapun tangan yang di atas, hiyal munfiqatu adalah pemberi, yang memberikan. Terus wal yadus sufla, dan tangan yang di bawah, hiyasailatu adalah yang meminta. Sampai sini sudah paham anak-anak? Sudah paham? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan memahami isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Jadi apa maksud dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi? Nah, hadis tadi itu menjelaskan tentang apa? Nah, kandungan yang ada di dalamnya itu mengenai apa? Ya, sekarang kita bahas memahami isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Nah, ini tangan di atas adalah orang yang memberi. Nah, itu maksudnya kita diminta untuk menjadi orang yang dermawan. Orang dermawan itu orang yang suka memberi, orang yang suka bersedekah. Nah, itu maksudnya. Terus supaya menjadi orang yang dermawan, maka kita harus mempunyai sesuatu yang dapat kita berikan kepada orang lain. Nah, sedangkan tangan di bawah adalah orang yang meminta-minta atau pengemis. Ya, adalah perbuatan yang harus kita hindari. Jadi kita jangan terbiasa untuk meminta-minta. Paham? Jadi yang sehari-harinya kerjaannya cuma meminta-minta, mulai sekarang kita rubah kebiasaan kita rubah dengan kebiasaan baru, yaitu biasakanlah untuk memberi dan hindari dari sifat yang suka meminta-minta. Itu kandungan hadis dari tentang keutamaan berbagi. Terus isi kandungan hadis tersebut antara lain juga memberi adalah sesuatu hal yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi tujuan utama kita ini adalah
ingin dicintai oleh Allah. Iya kan? Jadi kita ini tujuan hidupnya kan cuma satu, yaitu ingin dicintai oleh Allah. Nah, jadi yang kedua adalah sedekah dapat menolak bala. Maksudnya apa, Pak? Sering-seringlah bersedekah, insya Allah bala yang akan menimpa kita itu Allah akan tangguhkan. Nah, jadi akan Allah tangguhkan. Jadi bisa menolak bala. Itu salah satu manfaat dari seringnya kita bersedekah. Yang ketiga adalah dengan sedekah harta yang kita miliki tidak akan berkurang, tetapi justru akan terus bertambah. Nah, jadi dengan bersedekah ya, secara kebiasaan itu tidak akan bisa mengurangi rezeki kita, tidak akan mengurangi harta benda kita, tetapi malah justru akan terus menambah rezeki kita. Kata Rasulullah salah satunya adalah sedekah itu akan menambahkan rezeki secara terus menerus. Tuh. Terus Rasulullah SAW juga bersabda, ya. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatan. Rawahu Muslim. Nah, ini dalam hadis yang lain Rasulullah juga menjelaskan bahwa yang disampaikan oleh Hudzaifah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, itu salah satu bentuk sedekah yang sangat kecil. Artinya apa? Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain itu sudah bernilai sedekah. Ya. Jadi kalau kita punya harta benda, jadi yang seharusnya kita sedekahkan itu ya harta benda yang kita miliki. Ya. Tetapi kalau kita tidak mempunyai harta benda untuk disedekahkan, paling tidak kita harus berbuat baik kepada orang lain. Karena kebaikan itu juga bernilai suatu sedekah. Allah berfirman dalam surat As-Saba, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Itu firman Allah dalam surat Saba ayat ke-39. Artinya apa, Pak? Artinya adalah, katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Nah, jadi maksud dari firman Allah ini adalah Allah itu berkuasa kepada seluruh umatnya untuk melapangkan atau menyempitkan rezekinya. Jadi yang melapangkan rezeki, menyempitkan rezeki itu semuanya Allah yang berkuasa. Ya. Terus apabila kita menginfakkan rezeki kita, maka Allah akan menggantinya dengan rezeki yang terbaik. Itu adalah salah satu firman Allah. Jadi jangan khawatir kalau kita suka memberi, suka berinfak, bersedekah, terus harta kita makin habis, makin berkurang, jangan khawatir. Kenapa?
Allah sudah berfirman akan mengganti infak kita, sedekah kita dengan rezeki yang lebih baik. Nah, terus baik dari penjelasan tadi dari awal sampai sekarang ini kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dengan bersedekah harta kita tidak akan berkurang. Nah, jadi justru harta yang disedekahkan akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, jadi bersedekah harus dengan hati yang ikhlas, tapi dengan catatan orang sedekah itu harus dengan hati yang ikhlas. Nah, tidak boleh kita sedekah tapi hati kita tidak ikhlas. Ya, apalagi sampai kita sambil mencaci maki terhadap orang lain. Itu tidak boleh kita lakukan. Contohnya ada seseorang yang datang ke rumah kita meminta-minta ya, sedekah, infak dan sebagainya. Terus kalian beri dia, kalian memberinya, tetapi kalian memakinya. Itu tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh. Jadi kita harus memberikan sedekah itu dengan hati yang ikhlas. Nah, ya. Itulah materi yang saya sampaikan pada hari ini. Dari awal sampai akhir semuanya sudah paham semua? Sudah paham? Nah, mulai dari hadis yang pertama itu tentang keutamaan berbagi. Jadi saya harap nanti kalian ini bisa menghafal hadis tentang keutamaan berbagi ini pada pertemuan minggu depan. Jadi tugas kalian nanti di rumah kalian mulai menghafal ya. Mulai menghafal hadis beserta artinya. Hadis beserta artinya. Dan setelah hafal nanti saya harapkan kalian bisa memahami isi dari kandungan hadis tersebut. Paham? Ya. Baik, alhamdulillah materi pada hari ini sudah saya sampaikan. Saya anggap sudah selesai ya. Sudah paham semua? Ya. Baik. Kita akhiri pertemuan kali ini ya, dengan bacaan Alhamdulillah. Ya, semoga nanti kita bisa dipertemukan lagi pada kesempatan yang selanjutnya. Baik, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda sepuluh. Iya. Kita apa? Anu deki aji